Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik di hari Senin ini. Ini di akhir November ya. Tetap semangat di akhir November. Karena apa? Kita awal Desember tanggal 10 kita akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester ya. Besok info resminya Bu Yeni berikan jika sudah ada jadwal resminya dari SD Ngelempong ya. Nah, sekarang kita selesaikan materi tema 5, tinggal sedikit lagi. Eh, Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, silahkan sikap duduk yang benar. Nah, yang memimpin doa yang paling rajin tadi pertama kali bergabung di Google Meet kita, Mbak Kia. Silahkan Mbak Kia dipimpin doa. Iya, Bu. Ya. Silahkan Mbak Kia. Iya, Bu. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Ya, Mbak Kia, sudah cukup? Sudah, Bu. Ya, cukup. Selesai ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ke halaman 107. Kemarin waktu di sekolah kalian sudah Bu Yeni beri tugas untuk membaca halaman 107. Dibaca saja, dipahami saja. Nah, berarti sekarang kita membahas teks yang sudah kalian baca. Sudah membaca belum di rumah? Sudah, Bu. Iya, sudah. Kalau sudah membaca berarti sudah tahu isinya tentang apa. Nah, jadi teks halaman 107 ini isinya tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Sebenarnya kita sudah mempelajari ini, kita sudah menyinggung ini pertemuan sebelumnya, kita ulang lagi. Nah, jaring-jaring makanan ya, tidak seterusnya seperti itu, tidak seterusnya sama terus, perputarannya sama terus seperti gambar yang ada ya, tidak seperti itu. Nah, terkadang juga berubah, berubah sesuai dengan kondisi lingkungan ya. Nah, ini Bu Yeni mencoba share gambar, masih proses ya, sudah terlihat ya gambarnya ya. Sudah, Bu. Ya, ini perhatikan, ini adalah jaring-jaring makanan ya. Jaring-jaring berarti gabungan dari beberapa rantai makanan. Nah, ini tidak akan sesuai gambar seperti ini terus, tidak ya. Ini jaring-jaring makanan di ekosistem, mungkin di hutan ini karena ada rusa, ada beruang juga, ada elang, ada burung, ada marmut ya, di hutan atau di kebun ya. Ini ya lebih cenderung di hutan mungkin ya. Jadi tidak seperti ini terus, tapi seringkali juga berubah ya. Perubahan tersebut bisa terjadi karena peristiwa alam ataupun faktor dari manusia. Karena peristiwa alam, contohnya bencana alam ya. Misalnya ini produsennya di sini ada rumput ya, dan buah dan bunga. Ini beri, buah beri dan bunga. Nah, jika musim kering ya, jika musim kering, kemarau, maka rumput tentunya akan berkurang jumlahnya karena kekurangan air. Nah, apakah mempengaruhi kehidupan konsumen lainnya? Berpengaruh tidak? Iya, Bu. Iya, betul sekali. Akan mempengaruhi. Jadi, marmut akan kesulitan mencari rumput, ya. Nah, kalau kesulitan mencari rumput, berarti perkembangan marmut juga terhambat. Misalnya, marmut memiliki anak 3, karena kekurangan makanan, tidak semua anaknya bisa bertahan hidup. Nah, jika marmut ini banyak yang tidak dapat bertahan hidup atau mati, nah berarti stok makanan untuk beruang dan elang juga berkurang.
maka pertumbuhan elang dan beruang juga tidak maksimal. Mungkin banyak anak-anak elang dan anak-anak beruang yang mati juga. Nah, ini karena peristiwa alam. Selain kekeringan, apa coba peristiwa alam yang lain? Banjir, Bu. Betul, banjir. Nah, jika banjir, sama hewan-hewan ini juga kesulitan mencari makanan, ya, dari rumputnya terendam air, kemudian hewan-hewan lainnya, hewan konsumen pertama seperti kupu-kupu, ini juga kesulitan ya kita cari saat banjir. Marmut juga sama, tidak akan terlihat saat banjir. Selain banjir, apalagi? Silahkan peristiwa alam yang lain. Longsor, Bu. Ya, betul. Ada longsor, ada kebakaran hutan, ada gunung meletus juga sangat mempengaruhi. Ya, ada tsunami juga. Kalau ini ekosistem di laut, coba bayangkan jika terjadi tsunami. Hewan-hewan laut ini tentunya akan terdorong oleh air ya, mungkin bisa sampai ke daratan juga. Nah, jadi jika terjadi tsunami, hewan ini akan kacau. Mungkin ya, mungkin ini paus biru ini akan kesulitan mencari makanannya. Makanannya hewan-hewan kecil ini. Ada udang, ada ikan. Ya, sebentar ya, ada yang bergabung. Ya, eh, akan kesulitan mencari makan ya jika ada peristiwa alam yang terjadi ya. Demikian juga jika ada ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Misalnya membuang sampah di pantai, kemudian sampah terbawa ombak terus ke laut, ke tengah laut dan mempengaruhi hewan-hewan ini. Ya, hewan-hewan laut ini tidak suka dengan sampah. Karena apa? Mencemari air, padahal mereka makan hidup di air. Nah, jika tercemar hewan-hewan ini tidak suka, ya, bahkan mempengaruhi kehidupannya. Sebentar ya. Nah, mempengaruhi kehidupan hewan-hewan ini. Nah, selain membuang sampah di sungai, juga misalnya apa? Ulah manusia yang mengganggu ekosistem, yang mengganggu jaring-jaring makanan. Selain membuang sampah di sungai, apalagi? Menangkapnya. Oh iya, betul sekali. Menangkap hewan di suatu ekosistem. Misalnya, ya, ini yang di laut terlebih dahulu. Nelayan menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Pukat harimau adalah jaring. Jaringnya itu sangat besar, tetapi dengan lubang-lubangnya yang kecil, sehingga ikan sekecil apapun akan ikut terjaring. Ya, ikan udang, ya, cumi-cumi, kemudian gurita juga akan terjaring, besar dan kecil terjaring, sehingga akan mempengaruhi ekosistem laut. Ya, hiu, paus tidak terjaring, ya, tapi makanan mereka terjaring sehingga mereka akan kesulitan mendapatkan makanan ikan-ikan kecil ini. Ya, contoh lain di ini misalnya di hutan. Ya, beruang ini binatang langka. Rusa juga, elang juga, burung juga ini. Nah, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab adalah menangkap burung ini untuk dijual atau dipelihara di rumah. Kemudian menangkap beruang grizzly ini untuk memanfaatkan kulitnya dijadikan pakaian, sepatu atau yang lainnya. Ya, itu ya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan, menangkap hewan-hewan yang dilindungi. Kemudian apalagi? Apalagi coba ulah manusia yang tidak bertanggung jawab? Menebang pohon di hutan secara liar. Nah, ini juga mempengaruhi ya rantai makanan di hutan. Kemudian juga apalagi di padang rumput misalnya, mengubah padang rumput dijadikan bangunan. Nah, atau sawah dijadikan bangunan semua. Nah, ini tentu mempengaruhi rantai makanan di ekosistem tersebut. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke selanjutnya, halaman 110.
silahkan dibuka halaman 110. Nah, halaman 110 ini juga ada sebuah teks, ayo membaca. Yang akan kita pelajari di sini adalah properti tari dalam tarian tersebut. Nah, pada halaman 110 silahkan diamati gambarnya. Itu tari apa ya? Halaman 110. Tari merak, Bu. Iya, betul sekali. Tari merak. Tari merak ini mengadopsi gerakan-gerakan burung merak yang sangat indah, sangat lemah gemulai. Nah, tapi jika kita manusia melihat bulu-bulu burung merak kok bagus, terus diambil, dijadikan hiasan atau dipakai untuk properti tari lah, tentu tidak baik ini ya, karena akan merusak ekosistem. Ya, burung merak itu cantik memang benar, tetapi jika dibunuh dan diambil bulu-bulunya untuk dimanfaatkan manusia, misalnya untuk dijual atau untuk hiasan, tentunya tidak baik, akan merusak ekosistem. Ya, properti tari yang dipakai apa saja coba pada tari merak tersebut? Selendang. Selendang, Mahkota. betul. Apalagi? Mahkota, Bu. Mahkota, betul. Terus apa lagi? Ada yang tahu propertinya? Sudah? Ya, sepertinya itu ya, selendang. Kemudian sayap-sayapan itu, sayap meraknya, mahkota juga. Nah, sekarang Bu Yeni punya gambar tarian ini. Coba silahkan diamati di layar kalian. Ya, ini tari apa ya? Ada yang tahu nggak tari apa ini? Tari lilin, Bu. Betul sekali, tari lilin. Properti tari yang dipakai pada tari lilin apa saja? Lilin. Lilin. Terus Piring. piring, betul. Apalagi? Lilin, Bu. Ya, lilin, piring, terus ada mahkota ya. Iya, ini properti tari yang dipakai pada tari lilin. Nah, sekarang ini tarian dari Papua. Silahkan diamati properti tari yang digunakan. Panah. Panah, iya. Terus apa lagi? Mahkota. Mahkota, ya betul ya, dan beberapa Gelang kaki. ini ya, iya ini gelang kaki, gelang tangan ya. Iya, kemudian apa ini namanya yang di badan ini Bu Yeni kurang paham ya. Ini properti tari tersebut ya. Sekarang ada pertanyaan nggak tentang properti tari? Nggak ada, Bu. Ya, jadi yang perlu diingat ya, properti tari adalah perlengkapan yang digunakan dalam pertunjukan tari. Nah, ini disebut sebagai properti tari. Bisa dipahami ya untuk properti tari ya. Nah, jika sudah bisa dipahami, sekarang lanjutkan ke halaman 112. Silahkan dibuka halaman 112. Ya, pada halaman 112, di situ ada 3 gambar. Nah, eh, yang bisa kalian lihat dari ketiga gambar tersebut apa coba? Disebutkan. Kerja bakti. Oh, kerja bakti, betul sekali. Kerjasama. Iya, betul. Gotong royong, kerjasama. Nah, menurut kalian, kenapa ya masyarakat itu kok mau melakukan gotong royong? Apa alasannya? Agar pekerjaan cepat selesai. Iya, supaya pekerjaan cepat selesai. Kemudian juga apalagi, apakah untuk mendapatkan pujian atau imbalan atau hadiah? Tidak, Bu. Tidak, iya. Jadi gotong royong ini dilakukan dengan tulus hati tanpa mengharapkan pujian, imbalan atau hadiah. Ini tidak ya. Jadi benar-benar dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Nah, gotong royong ini adalah perilaku yang sesuai dengan sila keberapa ya? Ada yang tahu?
Kelima, Bu. Kelima atau keberapa? Coba. Bu. Ke? Tiga. Iya, ketiga. Sesuai dengan sila yang ketiga. Betul sekali. Ya, ya, selamat bergabung Mas Gagah, Mas Lava. Silakan dibuka buku paket tema 5 halaman 112. Ya, benar sekali. Gotong royong ini eh, tujuannya adalah supaya pekerjaan cepat selesai, kemudian juga membina persatuan dan kesatuan, kekompakan sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Iya, Bu Yeni sudah share layar, ini sudah mulai terlihat. Ini salah satu contoh bentuk gotong royong, ya. Nih, bapak-bapak yang di bawah ini yang diparit mau kotor-kotoran, tangannya kotor, kakinya kotor. Ya, tapi mereka melakukannya dengan ikhlas tanpa memandang perbedaan. Wah, dia Pak RT, berarti jangan kotor-kotor. Enggak, ya semua sama di masyarakat saat bergotong royong, ya. Ini juga sama. Tidak memandang oh itu sudah tua, enggak usah ikut bawa rumput, enggak. Ya semua sama seperti di lingkungan kalian juga, ya. Kemudian kita lanjutkan halaman 113. Nah, 113 di situ ada gambar ya posisi negara Indonesia. Kita akan mempelajari pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya. Ya. Nah, coba sekarang dibaca ya bergantian ya. Nanti dari judulnya dulu baru ke paragraf ke-1. Coba sekarang Mbak Mayopi, silahkan Mbak Mayopi. Ya, Bu. Ya, Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikanlah gambar di bawah ini. ya, terima kasih Mbak Mayopi. Ya, betul Iya, sekali Bu. ya. Batas-batas geografis negara Indonesia memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Nah, terutama dalam hal kebudayaan. Sekarang lanjut paragraf kedua, silahkan Mbak Chelsea, silahkan. Kota yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Ya, terima kasih Mbak Chelsea. Lanjutkan masih satu paragraf lagi, silahkan Mbak Elisa. Ya, terima kasih Mbak Chelsea sudah membacakan dengan jelas. Masih satu paragraf lagi ya yang terakhir, paragraf ketiga. Silahkan Mbak Elisa bisa dibacakan. Utama wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku agama, dan kebudayaan. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri
bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Elisa. Ya, anak-anak, marilah kita jawab bersama-sama, tidak usah ditulis ya. Secara lisan saja halaman 115. Nanti diskusikan bersama-sama biar tidak usah menulis, tidak usah mengirimkan di classroom juga. Halaman 115, nomor 1. Bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar? Nah, kalau tidak salah tadi Bu Yani dengar ini ada di paragraf yang kedua. Ya, coba. Ayo, nomor 1 silahkan dijawab. Bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar? Ya, bagaimana? Ya, Mbak Kia? Negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Betul sekali Mbak Kia. Jadi bangsa kita memandang negara-negara yang ada di sekitar kita ini sebagai kekuatan, ya, kekuatan untuk mendukung negara kita, untuk memperkaya ilmu warga negara Indonesia, kemudian juga untuk apa namanya itu Mbak, kolaborasi budaya juga ya. Betul sekali yang dibacakan, yang dijawab oleh Mbak Kia. Nah, jadi kita tidak perlu memandang negatif negara di sekitar kita karena negara di sekitar kita membawa pengaruh yang positif. Untuk Mbak Aira yang baru bergabung, kita ke halaman 115 ya Mbak Aira. Kemudian nomor 2, lanjutkan ya. Apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Coba pengaruh letak geografis negara Indonesia yang seperti ini ya. Negara Indonesia letak geografisnya terdiri dari banyak pulau, kemudian negaranya negara ini ya, kepulauan, banyak pulau betul, dan luas juga lautannya, kemudian di antara dua benua, dua samudra juga. Menurut kalian pengaruhnya apa? Apakah membuat budayanya beragam, kemudian ekonominya juga bagaimana menurut kalian? Ya, silahkan. Ya, membuat kehidupan wilayah negara Indonesia dari segi sosialnya mudah berkomunikasi ya dengan negara lain, kemudian juga memiliki budaya yang beraneka ragam ya, karena bentuk negaranya kepulauan dan berbatasan dengan beberapa negara, bahkan berbatasan dengan dua benua ya. Kemudian nomor 3, bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya? Oh ya, yang tadi nomor 2 sosial ya, berarti kehidupan sosialnya memiliki mata pencaharian yang beragam. Kemudian apalagi dari segi sosial banyak ya, selain mata pencaharian juga ini apa namanya, pergaulan kehidupan ya, terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, sehingga kehidupannya juga ini apa namanya, lebih kompleks ya, dari berbagai suku. Di wilayah kita DIY banyak suku kan lebih kompleks, ada pendatang mahasiswa dari Papua, dari Sumatera misalnya. Untuk nomor 3 di kehidupan di bidang budaya ya. Di bidang budaya tentu ya, budaya negara Indonesia beragam, sukunya beragam, bahasa, pakaian adatnya juga beragam. Betul, nomor 4 lanjut halaman 116. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan daerah? Ya, ada yang tahu kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. betul sekali Mbak Kia. Ini diingat ya, kebudayaan daerah murni asli tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas.
dari daerah tersebut. Nah, lanjut ke nomor 5. Nah, ini tuliskan beberapa bentuk budaya daerah Indonesia. Contohnya seperti budaya di wilayah kita di DIY, apa contohnya? Budaya di wilayah kita? Kesenian tari. Iya, kesenian tarian ya, ada tari gambyong, tari serimpi, ada jadilan juga. Nomor 6 juga sudah sekaligus terjawab. Ya, masih tentang kebudayaan, lanjut halaman 118, masyarakat Bali yang bersatu. Nah, seperti yang kita tahu ya, di Bali ini rata-rata penduduknya beragama apa ya? Beragama Hindu. Hindu, betul sekali. Beragama Hindu. Tapi masyarakat Bali tidak membeda-bedakan agama. Ya, seperti halaman 118, 119. Kalian bisa lihat gambarnya. Untuk yang beragama Islam sedang melaksanakan sholat. Misalnya sholat tarawih. Nah, yang beragama Hindu ini menjaga keamanan. Ya, supaya ibadah tetap khusyuk, tidak ada hal-hal lain yang mengganggu. Ya. Ya, jadi sangat kompak ya masyarakat Bali, mau bersatu, beda agama tidak masalah, saling menghormati dan saling menjaga. Ya, nanti kalian baca ya ininya teksnya. Ya, untuk sebentar, untuk tugas hari ini hanya tematik ya tugasnya. Sebentar ya, Bu Yeni lihat dulu. Ya. Tugasnya kita coba nggak usah dikumpulkan di classroom ya tugasnya, cukup dibaca di rumah saja dan dikerjakan di buku. Halaman 123. Coba dibuka. Halaman 123. Ayo membaca potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Ini nanti dibaca, dipelajari, kemudian lengkapi tabel halaman 124 dan 125 sampai kesimpulan. Ya, sampai kesimpulan. Ya, sudah jelas tugasnya atau ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, jadi Bu Yeni ulang, untuk tugas hari ini silahkan dibaca halaman 123, potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kemudian tugasnya melengkapi tabel halaman 124 dan 125 sampai kesimpulannya. Ya, silahkan. Paragraf 1, pikiran utamanya apa, informasi pentingnya apa. Informasi penting kemarin sudah berlatih di sekolah, menuliskan informasi penting. Ya, itu kemudian kita lanjut sedikit lagi. Ini masih 8.30. Satu teks lagi ya. Satu teks lagi halaman 127. Yuk, satu teks lagi halaman 127. Nah, kita baca bergantian lagi. Silahkan dibacakan paragraf pertama oleh Mas Alfian. Baik, Bu. Ya. Kawasan Nusantara, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan panduan tinggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Adat ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan berada di
yang tak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara. Ya, terima kasih Mas Alfian. Lancar sekali membacanya. Sekarang paragraf kedua, silahkan Mbak Cantik ya. Ya, Bu. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara Wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UU Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Ya, terima kasih Mbak Kia, lancar sekali membacanya. Masih satu paragraf lagi terakhir, coba Mas Dimas Gardi, silahkan Mas Dimas. Ya, Bu. Ya. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan dalam kesatuan ekonomi. Wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut. 1. Semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, terima kasih Mas Dimas, lancar sekali ya membacanya. Ya, sekali lagi ya, wawasan Nusantara ini harus kalian pahami dan ingat-ingat pengertiannya. Coba dilihat paragraf yang kedua ya, bagian tengah dekatnya itu tahun 1945. Coba dibaca, coba pengertian wawasan Nusantara. Yang Bu Yeni tunjuk coba baca yang keras, yang lain baca dalam hati supaya lebih paham, lebih ingat. Masaka, coba Masaka, paragraf 2 yang tengah itu dekatnya 1945. Wawasan Nusantara adalah, coba Masaka. Bentar, Bu. Ya. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD
1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Ya, cukup. Terima kasih Mas Saka. Ya, betul. Jadi yang perlu dipahami, perlu diingat adalah tadi pengertian wawasan Nusantara tadi, ya. Jadi sekali lagi wawasan Nusantara ini adalah cara pandang. Cara pandang siapa? Kita, bangsa Indonesia ya. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Ini diingat-ingat ya, yang pengertian wawasan Nusantara ini, ya, dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi satu kuncinya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, ya. Kesatuan bangsa iya, kesatuan wilayah juga iya, dalam menyelenggarakan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Ya, ini dipahami ya, pengertian wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap kita bangsa Indonesia, ya, dalam memaknai dan mengutamakan persatuan dan kesatuan, ya. Ya, jika belum atau kurang jelas nanti bisa dibaca kembali. Ada pertanyaan tentang wawasan Nusantara? Tidak. Tidak. Ya, jika Tidak. tidak, berarti Bu Yeni ulang tugas yang tadi ya, tidak usah dikirimkan di Google, di Classroom, tidak usah. Cukup dilakukan di rumah. Tugasnya yang baru masuk mungkin belum tahu, Bu Yeni ulang. Tugas hari ini tugasnya tematik. Membaca halaman 123 tema 5. Teksnya berjudul Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim dan Agraris. Kemudian tugasnya melengkapi tabel halaman 124 dan 125 sampai kesimpulan, ya. Jadi tugasnya dikerjakan di rumah, kerjakan di buku tulis, tidak usah dikirimkan fotonya. Besok kita pertemuan lagi akan dibahas. Sudah jelas tugasnya? Sudah. Ya, Sudah. jika sudah, ya, alhamdulillah jika sudah ya. Nah, untuk besok kalian berangkat ke sekolah, kita PTMT ya besok. Buku yang disiapkan atau yang dibawa apa saja, silahkan membawa buku agama, kemudian PJOK. Pak Tian mungkin akan sedikit menerangkan materi juga. Harusnya Bu Yeni, tapi Bu Yeni besok ada acara di dinas. Jadi Bu Yeni titip tugas ke Pak Tian, kalian kerjakan di sekolah yang menunggu Pak Tian. Atau jika nggak selesai, Bu, baru mengerjakan 1 atau 2 waktunya habis, Bu. Ya dibawa pulang tugasnya, kertasnya dibawa pulang, dilanjutkan di rumah saja. Ya, iya sudah jelas? Sudah, Bu. Iya. Sudah. Terima kasih jika sudah jelas. Jadi yang dibawa besok buku agama, buku olahraga, dan buku paket tema 5 untuk mencari, melihat-lihat jawaban boleh. Jadi besok Bu Yeni beri soal, nyarinya di buku tema 5. Boleh nyari. Jika nggak selesai bawa pulang, dilanjutkan di rumah. Nanti hari Jumat bisa kita bahas lagi ya. Jika sudah jelas sampai di sini pertemuan kita hari ini, nanti rekamannya Bu Yeni kirimkan di grup kelas. Tidak ada pertanyaan ya tadi ya, sudah jelas katanya ya sudah. Berarti kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang jangan keluar dulu. Coba kameranya di on kan. Dinyalakan kameranya, kita foto. Nah, Mas Atta sudah terlihat, Mas Fian, Mas Lava, Mbak Chelsea, ayo yang lain dinyalakan. Mana? Ayo Mbak Beril, Mbak Seril, Mas Saka, Mas Ridwan, Mbak Mayopi, Mbak Danis, Mbak Novi, Mas Fadil sudah, Mas Lava sudah, Mbak Aira belum, Mas Lana belum, Mbak Kia belum, Mbak Wanda sudah, Mbak Elisa sudah. Sekarang yang menghitung, coba Bu Yeni ganti-gantian ya, yang menghitung sekarang adalah Mbak Danis, silahkan Mbak Danis. Mbak Beril, ayo dinyalakan kameranya.
Mbak Danis silahkan menghitung 1, 2, 3 gitu ya Mbak Danis ya. Mbak Danis. Oh, Mbak Danis. Oh, belum bisa Mbak Danis. Coba ganti aja kalau Mbak Danis belum bisa. Ganti oleh Mbak Mayopi. Menghitung Mbak Mayopi. 1, 2, 3 gitu Mbak. Ya, silahkan Mbak Mayopi. Yang lain siap ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih anak-anak. Coba Bu Yeni kirim di grup FKOT coba. Oh iya, sudah bisa ya? Ya. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Silahkan dilanjutkan mengerjakan tugasnya di rumah. Selamat berkarya, beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa besok.